MHz. Program 1 kanal informasi dan inspiratif FM 96,9 MHz. Dialog kita di Mosaik Indonesia di sore hari ini, dan saat ini kami kembali sudah terhubung bersama dua narasumber kita. Dan tentunya pendengar di program Mosaik Indonesia kali ini kita akan menghadirkan tema polisi penggerak ketahanan pangan menyulap lahan tidur jadi harapan baru masyarakat Sumba Timur. Terinspirasi dari unggahan di TikTok oleh akun Polres Sumba Timur akan anggota yang bertugas di Polsek Haharu mampu berinovasi mengubah lahan tidur menjadi lahan tanam. Mari kita saksikan cuplikan video berikut. Awalnya kami memulai usaha tanam ini terinspirasi karena melihat lahan yang banyak yang tidak terpakai. Banyak orang di sini mengatakan bahwa tidak ada yang jadi karena tanahnya tidak subur. Tetapi komitmen kami ketika mendengar tentang ketahanan pangan Astacita itu, termotivasilah kami, dan usaha dan jeripaya yang terus menerus kami yakin bahwa Tuhan pasti berkati dan pasti akan terlaksana. Di kebun ini hanya seberapa ini kami memaksimalkan dengan menanam berbagai macam jenis tanaman ketahanan pangan. Selain pisang ada juga ubi kayu, ada juga pepaya, ada juga lombok, ada terong, ada keladi. Dengan debit air yang kecil ini kami memanfaatkan sistem irigasi tetes, ya. Puji Tuhan bisa tercukupi walaupun hanya sedikit. Masyarakat di sini melihat dari semua apa yang dikerjakan oleh Pak di sini, maka kami terinspirasi untuk dan nekat untuk harus mengikuti jejak seperti ini dan menjadi panutan dari Pak untuk kami selaku terus di sini. Ya, semoga dengan adanya usaha kami ini memotivasi masyarakat sekitar ataupun teman-teman yang lain untuk memulai tanpa ragu. Yakin saja usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, baik pendengar, di program Mosaik Indonesia ini kembali saya sampaikan saya sudah bersama dua narasumber kita, Aibda Jabriel Radelawa, Polisi Penggerak Ketahanan Pangan, Kanit SPKT 1 Polres Haharu, Polres Sumba Timur, dan Lucianus Talalap SIP, Penggerak Ketahanan Pangan, Bapak Camat Haharu Kabupaten Sumba Timur. Dan tentunya pendengar, kembali kita bergabung dalam dialog sore hari ini. Saya kembali ke Bapak Jibrail. Dari apa yang sudah diceritakan terkait dengan usaha dalam membangun dan mengajak masyarakat setempat untuk membuka lahan tanam ini sangatlah luar biasa dan penuh dengan tantangan tentunya. Dan yang menurut Bapak sebagai anggota Polri terjun langsung nih, Bapak Jibrail, menginisiasi kegiatan pertanian di lahan tidur itu seperti apa, Bapak? Ya, selamat sore pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Jibrail Radelawa, anggota Polsek Haharu, jabatan Kanit SPKT. Ya, awal mula kami melakukan penanaman ini sebenarnya termotivasi dari beberapa orang teman, termasuk Pak Camat Hahar yang punya program gerakan rakyat menanam atau GERAM. Program ini beliau sudah mencantumkannya sebelum Prabowo mencantumkan yang namanya Astacita. Saya sering bersama-sama dengan Pak Camat untuk berkeliling, menyampaikan atau memotivasi masyarakat
agar menanam guna ketahanan pangan. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita lebih banyak diam atau hanya mendengar terus pulang lupa lagi. Seperti itu. Akhirnya saya berinovasi ketika melihat lahan yang banyak yang tidak terpakai, di situ saya tergerak. Kenapa tanam tanaman yang betul-betul bisa membuat kita tidak kelaparan? Seperti tanaman-tanaman yang sedikit umur panjang. Jangan hanya berharap seperti jagung, kacang, tetapi tanaman yang bisa berkelanjutan. Di situ mereka mengatakan bahwa tanah sini sudah subur. Jadi kalau tanam paling musim panas dia sudah mati. Seperti itu. Tidak bisa bertahan. Ya. Dan mereka rata-rata ini artinya tanaman-tanaman yang ada kalau musim panas sudah dimakan oleh ternak. Karena ternak di sini banyak sekali. Ya. Nah, termotivasilah kami mau mencoba. Ketika bercerita tidak mampu, maka kami mencoba dengan cara kenapa kita tidak membuktikannya. Selanjutnya mereka melihat dan mereka termotivasi. Nah, disitulah seperti awal cerita dari video yang awal bahwa kami merintis kegiatan ini atau tanam ini hanya seorang diri. Bahkan istri saya pun kadang juga mengeluh karena saya pulang pasti capek. Ya, karena tidak tahu giatnya apa, banyak sekali pulang mengeluh badan sakit. Tapi di situ saya hanya berkomitmen bahwa saya akan mencoba menunjukkan kepada masyarakat bahwa yang kami bicarakan di mereka, memotivasi mereka, itu bukan hanya asal omong. Tapi kami bisa buktikan. Ya, puji Tuhan, dengan debit air yang sedikit, air ini sebenarnya hanya cukup untuk minum, mandi, cuci, itu saja, tidak lebih. Ya. Tapi saya mencoba untuk berinovasi dengan cara membuat inovasi tetes. Irigasi tetes ya. Irigasi tetes. Irigasi tetes ini di samping saya belajar dari YouTube, kebetulan di Kecamatan Hahar ada perkebunan tebu. Iya. Saya melihat perkebunan tebu itu memotivasi saya. Di samping saya bertanya-tanya kepada pegawai PT tentang bagaimana cara kerja itu, saya melihat dan diam-diam saya pun mempraktekannya. Dan puji Tuhan, walaupun airnya cuma 1 drom, kalau memang hal itu untuk mencukupi sekian ratus tanaman dengan mungkin masing-masingnya itu hanya 1 gayung, maka semua pastikan akan dapat jatah 1 gayung persis. Seperti itu. Itu awal cerita kami memotivasi diri sekalian untuk masyarakat. Oke. Ya mungkin itu awal dari saya. Oke, baik Pak Jibril. Saya kembali ke Bapak Lucianus. Bapak, mungkin Bapak bisa juga menceritakan bagaimana awal mula bisa terlibat bersama Bapak polisi menjadi penggerak ketahanan pangan di Desa Hamba Prayeng ini, Bapak. Baik, selamat sore. Selamat sore. Saya awal cerita ya. Iya, Bapak. Saya kebetulan Pak Ibrahim ini adalah mitra kerja kita di kecamatan. Benar. Karena Polsek itu berada sangat dekat dengan kantor kecamatan. Dan kemudian kita melalui komunikasi setiap hari dan perjumpaan setiap hari itu, kemudian saya sering berbicara dengan beliau bagaimana kita bisa membuat wilayah ini menjadi lebih baik. Salah satu pemikiran saya adalah bahwa dalam membangun wilayah ini tentunya tidak hanya berpatokan pada satu orang, dalam tanda petik bahwa bukan hanya pemerintah, tapi semua elemen masyarakat, semua sektor, semua komunitas
dan masyarakat itu harus terlibat di dalam. Benar. Melalui pembicaraan kita, diskusi, jalan ke desa bersama, saya sering menawarkan berbagai hal, terobosan bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi dan bagaimana kita bisa menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat desa. Karena memang kondisi wilayah kami itu adalah kondisi yang memang sangat kering, ya, Benar. sangat kering dengan curah hujan yang sangat sedikit. Dari obrolan itu kemudian saya coba berpikir begini, ini harus ada bukti nyata yang kita lakukan. Nah, kemudian dari obrolan itu Pak Jibril ini sering datang ke rumah. Kemudian saya di rumah juga ada sedikit menanam tanaman itu. Kemudian beliau secara diam-diam, saya juga tidak pernah tahu bahwa beliau ternyata juga melakukan satu kegiatan aktivitas yang berdampak luas pada masyarakat itu. Itu awal ceritanya. Jadi kita keluar masuk desa, kita ngobrol di mana, ngopi sore, apa di mana pertemuan kita hanya berbicara tentang bagaimana ketahanan pangan. Bagaimana kita menciptakan, mengolah lahan yang ada, supaya lahan itu bisa menjadi lebih produktif. Ya. Itu awal ceritanya. Langkah awal yang saya lakukan di kecamatan itu adalah saya membuat satu inovasi yang saya namakan inovasi Gerakan Rakyat Menanam, GERAM. Konsep awalnya sebenarnya saya menginginkan dengan situasi dan kondisi faktual yang ada, bahwa memang kondisi kita ini dari aspek kehutanan kita punya hutan yang sangat sedikit. Benar. Kemudian kita punya tanaman buah-buah sangatlah minim. Kemudian tanaman sayuran itu menjadi minim juga. Ya. Saya mengajak semua elemen masyarakat, semua orang yang saya jumpai, saya sering berbicara. Dan saya mengajak bahwa saya mencari teman, rekan kerja yang kemudian bisa mendukung saya itu. Benar. Itu awal ceritanya seperti itu. Iya. Dan saya juga baru kaget beberapa bulan yang lalu, saya tahu bahwa memang beliau punya lahan ini sudah memiliki hasil yang nyata. Saya kaget, kemudian saya berkunjung. Ya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Itu awal ceritanya seperti itu. Jadi saya memanfaatkan semua elemen, karena tanggung jawab pembangunan atau dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya pemerintah dalam arti pemerintah kecamatan, kepala desa atau lurah. Benar sekali. Tetapi elemen lain seperti dari kepolisian, dari TNI, itu harus mengambil bagian untuk mereka keluar dari zona mereka, untuk kemudian mereka bisa berbuat sesuatu. Benar. Jadi kita tidak hanya terdiam dengan tugas pokok, tetapi paling kurang kita harus lebih inklusif untuk bagaimana kita bisa membantu masyarakat dengan memberikan contoh. Itu mungkin awal seperti itu, Pak. Ya. Ya, mungkin dari segi pengalaman yang cukup luar biasa dengan tekad yang sangat luar biasa untuk menciptakan suatu konsep ataupun program yang berdampak besar bagi masyarakat ini. Banyak juga tantangan yang dihadapi oleh Bapak berdua ya. Dan Ya, mungkin betul. dari tantangan yang Bapak alami di lapangan dalam mengajak masyarakat untuk berkebun itu bisa diceritakan sedikit apa? Oke, kalau tantangan saya kira gini. Tantangan itu sebenarnya simpel kalau saya. Tantangan itu masalah komitmen. Yang kedua itu masalah pengetahuan. Ya. Komitmen yang saya maksudkan adalah masalah etos kerja. Kemudian masalah pengetahuan, orang lebih tergiur dengan kegiatan-kegiatan lain ataupun usaha-usaha lain yang kemudian bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Tapi sebenarnya orang lupa pada satu aspek penting, bahwa semua manusia yang ada di dunia ini tidak terlepas daripadanya pangan. Nah. Semua butuh makan. Jadi sebenarnya sektor pertanian itu menjanjikan sesuatu bahwa dari pertanian itu kita bisa memenuhi kebutuhan, meningkatkan ekonomi. Iya. Jadi tantangan itu. Dan yang kedua adalah
Tantangan kedua itu masalah komunitas, dalam artian bahwa begini, kita sulit menemukan orang yang memberikan contoh kepada orang lain, kemudian supaya orang lain itu bisa mengikuti. Itu tantangan komunitas kita pada aspek itu. Bahwa kita sangat sulit menemukan orang yang punya komitmen, punya semangat, kemudian dia mau melakukan sesuatu. Itu tantangan kita. Dari aspek lain, misalnya tantangan ya Pak, kalau wilayah secara global itu masalah iklim, curah hujan, dan lain sebagainya. Tapi dalam menggerakkan, tantangan paling utama itu adalah itu, masalah komitmen dengan pengetahuan. Kemudian masalah komunitas, artinya di lingkungan kita, tidak ada orang yang kita bisa jadikan dia sebagai contoh, untuk kemudian dia bisa memberikan nilai pengaruh kepada orang lain, supaya orang lain itu berbuat menurut apa yang kita inginkan. Itu tantangan kita hanya di situ sebenarnya, persoalan di situ. Oke, baik Bapak. Dan kalau kita kembali ke Pak Jibril yang sebagai anggota Polri, kira-kira sejauh mana nih Bapak dari institusi Bapak dalam mendukung Bapak dengan program yang Bapak jalani sekarang? Jadi baik. Sebenarnya kami anggota Polri sekarang ini memang ditugaskan untuk sering turun ke masyarakat untuk mendampingi kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Karena sebenarnya kasus-kasus yang muncul itu pada dasarnya itu karena hal pertama itu lapar. Kalau lapar maka timbul masalah baru misalnya pencurian dan sebagainya, itu karena ujung-ujungnya lapar. Jadi memang program Polri ini memang pas dengan apa yang menjadi hobi kami, yaitu bagaimana menciptakan ketahanan pangan di masyarakat. Ya memang seperti Pak Camat katakan agak susah, tetapi yang saya berkomitmen bahwa mungkin kita harus berikan contoh. Seperti ya kebun ini kalau dilihat bahwa kiri kanan muka belakang jarak dari pinggir jalan yang ratusan meter itu mungkin hanya kebun ini saja yang hijau. Yang lain itu hanya padang dengan dia punya semak belukar, duri yang kalaupun masuk mungkin orang tidak bisa lihat. Ya, jadi ketika orang lewat di depan maka dia akan diam sejenak untuk melihat. Ya, syukur dengan begitu saja ada beberapa tetangga di sini, kebetulan beliau juga sekarang sudah hadir, yang saya undang untuk beliau salah satu artinya yang sering bersama-sama dengan saya, kalaupun saya tukar pikiran ataupun saya melakukan kegiatan misalnya angkat kayu untuk buat pagar dan sebagainya, beliau melihat karena lewat di depan rumahnya. Kebetulan beliau ada. Oke. Ya, ini orangnya. Oke. Seperti itu. Ya, jadi bersyukur. Jadi kalau orang katakan bahwa memang lahan ini tidak subur, benar. Seperti yang tadi video pertama itu ada saya muat kotoran hewan, itu memang bukan ambilnya dekat, jauh dari sampai di kota Wengapu, di karantina. Iya. Berarti cukup. Itu saya beberapa kali itu pikul sekop langsung isi di karung, angkat. Jadi ya sebenarnya banyak sih orang yang melihat bahwa sambil tersenyum, entah senyum itu senyum sinis atau memberi semangat, saya hanya berkomitmen bahwa saya akan membuktikan. Seperti itu. Jadi kalau program ini saya rasa sejalan dengan apa yang sekarang Polri canangkan. Seperti itu. Jadi saya rasa di sela-sela kesibukan saya bertugas piket untuk menerima laporan pengaduan, pas sudah seperti itu. Dapat melakukan aktivitas lain ya di luar jam kerja. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit untuk luas lahan dan mungkin bibit yang ditanam di kebun yang Bapak tekuni ini, ya, Bapak Camat bersama Bapak Jibril. Apa-apa saja jenis tanaman itu Pak yang ditanam? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, luas lahan kurang lebih yang kami garap ini baru 3.000 meter persegi.
tapi terus terang padat dia. Ya. Padat. Dari ujung ke ujung semua tidak tersisahkan. Diisi semua tanaman itu ya. Karena ya, dan memang pagar kami selalu perhatikan. Setiap kali kalau kami mau pergi piket ataupun lepas piket, sempat singgah dulu. Singgah dulu untuk perhatikan entah itu pagar atau bagaimana. Kalau sistem tetes ini drip kan gampang saja. Ya. Tinggal kita atur. Ini hari dia mau baris yang mana. Besok dia baris ke berapa. Lusa dia baris yang berikut. Jadi kita yang atur. Seperti itu. Mungkin Ya, jadi sistem tetesnya seperti itu. Masalah bibit, kami cari sendiri. Misalnya ya. tanaman pisang. Tanaman pisang saya ada bawa, saya perhatikan juga ini mana yang tidak terserang penyakit. Seperti kita ketahui bahwa saya lebih banyak menanam pisang, kalau orang bilang pisang goreng, Ya. pisang kepok. Ya itu rawan sekali dengan yang namanya penyakit virus. Dan kalau satu sudah kena, maka semua kena. Jadi saya ketika melihat hal itu, maka saya perhatikan betul tentang bibitnya. Ya. Saya datangkan memang bukan dari satu tempat saja. Dari bisa dari setiap orang yang saya kenal berkunjung ke mereka. Jadi saya punya teman di mana saya langsung berpikir di mana yang ada pisang. Ya. Ketika di sana ada, maka saya berusaha untuk melihat kalau memang anakannya bagus, maka pasti pulang saya akan bawa satu pohon atau dua anakan. Walaupun dengan motor saya akan muat untuk bawa. Luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Prosesnya selanjutnya yang seperti kita ketahui. Jadi pupuk itu memang lahan tidak subur, tetapi saya bilang kalau ada kotoran hewan yang dibuang-buang seperti itu, maka bukan tidak bisa, terlalu bisa. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi tanaman yang ada untuk sementara yang kami tanam adalah pisang, ubi kayu, keladi atau talas, ada terong, ada tomat, ada lombok. Ya pada dasarnya seluruhnya itu yang saya utamakan tanaman pisang yang tidak mengganggu dengan aktivitas saya ketika bertugas. Ya. Kalau tanaman sayur bukan tidak bisa, tetapi tanaman sayur saya dibutuhkan saya mungkin tiap hari, Tiap hari. harus pagi sore ada Kebutuhan. di kebun. Dan itu sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi sedikit lebih berat. Oke. Jadi saya menanam dengan tanaman yang kalaupun 1-2 hari saya tinggalkan, saya yakin bahwa dia tidak layu atau tidak mati. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi untuk proses dari tanaman yang sudah ditanam ini sampai dia berbuah itu apakah dijual langsung ke BUMDes di desa setempat atau dijual ke luar pasarnya itu, Pak? Ya, baik. Kalau untuk hasil pertanian terus terang pertama pasti saya bagi semua. Ya. Sering bagi di tetangga-tetangga sebelah. Atau siapapun yang berkunjung pasti saya bagi. Yang kemudian memang ada sedikit pasti saya jual karena terus terang makan pun tidak habis lagi. Ya. Jadi ada yang kebetulan istri pintar untuk Buat gorengan. bermain online, kadang dibuat video ataupun dikirim ke grup dan sebagainya. Ya, ada yang pesan di situ. Ya, kami tidak pasang harga. Kami kasih saja terserah. Dikasih berapa, ya itu sudah. Paling tidak bisa membantu untuk operasional ini pupuk ataupun untuk obat hama. Ya. Karena terus terang untuk tanaman lombok dan tomat itu tidak bisa kita tanam lepas, itu harus betul intens itu. Perhatian Jadi khusus ya. ya ada pengeluaran, tetapi terus terang yang utama saya adalah pisang. Jadi tanaman-tanaman yang ada yang untuk dapur, untuk makan langsung itu sangat membantu dan terus terang sejak mulai dia mengeluarkan hasil tanaman-tanaman seperti saya pernah juga menanam kacang buncis sampai 1000-an pohon itu terus terang sampai tidak sanggup
kalaupun bagi-bagi, bahkan saya terus terang sampai kasih makan hewan saya. Karena saking sudah tidak sempat panen, tua. Ya, terong juga kadang tidak sanggup saya untuk kasih makan ternak. Seperti itu. Jadi kalau mendengar tentang ada panti asuhan yang di Tanam Banas, nah itu sering saya bantu ketika panen. Mereka bilang ada kurang sayur. Ya, kebetulan Pak Polisi juga sebagai pembina di sana. Jadi saya sering bantu sedikit untuk membantu. Jadi kalau untuk masalah pemasaran, saya rasa kalau barang itu ada dengan sendirinya kita tidak sanggup untuk menyediakan karena permintaan pasar itu besar. Jadi kalaupun masyarakat menilai bahwa nanti tanam mau jual di mana, sebenarnya itu salah. Salah. Karena apa? Setiap hari seperti Pak Camat katakan butuh makan. Benar sekali. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu. Ya, berarti dalam kebutuhan sehari-hari cukup terpenuhi ya dengan hasil kebun sendiri. Ya, terus terang istri saya sampai sekarang mungkin dia juga tidak tahu lagi harga di pasar itu komoditi terong, dapur harga itu pisang berapa sampai tidak turun pasar lagi. Seperti itu. Karena terus terang di rumah pun kalau hanya untuk masalah sayur-sayur itu kami juga berinovasi kurang lebih sama. Karena di rumah, kalaupun saya tidak ada anak-anak, ada istri yang bisa siram. Jadi kalau di rumah, ya sayur sambung menyambung pastilah. Oke, baik Pak Jibril. Mungkin dalam proses dan kolaborasi di lapangan ini kan sering dialami. Mungkin saya ke Bapak Camat, dalam peran sebagai camat mungkin dalam menjembatani kolaborasi antar aparat, masyarakat, dan pihak lainnya seperti pemerintahan di dinas pertanian itu seperti apa Bapak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, jadi kalau kita membangun kolaborasi, yang pertama adalah kita melakukan koordinasi. Kita kemudian selalu bertemu di mana saja, kita meminta kegiatan atau program apa yang mereka dapat lakukan di wilayah. Dan kita menangkap peluang-peluang itu. Jadi kita dalam setiap kesempatan di mana kita bertemu antara di rapat koordinasi atau rapat-rapat internal lain, kita membangun komunikasi hanya seperti itu. Kemudian kita mempelajari masing-masing program, masing-masing dinas, yang bagaimana kita bisa menangkap peluang itu untuk kemudian kita lakukan di wilayah. Itu, kita membangunnya seperti itu. Ada kira-kira bantuan apa yang bisa masuk ke wilayah kita. Nah, kita tangkapnya di situ. Untuk kemudian kita salurkan kepada masyarakat atau kepada siapa saja yang mau bekerja. Itu kalau prinsip kami seperti itu. Untuk kalau dari Bapak Jibril sendiri, yang pendekatan yang Bapak lakukan dalam membangun kepercayaan masyarakat itu Bapak, seperti apa pendekatan yang sering Bapak lakukan? Kalau menurut saya ya tidak jauh beda dengan yang Pak Camat katakan. Ya untuk membangun kepercayaan masyarakat, ya salah satunya memang kita harus memberikan contoh. Kalau tidak contoh habis diomong. Kalau orang Sumba di sini bilang, oh iya besok Pak, nanti kita buat pagar. Besok kita pergi cek, aduh jangan marah Pak. Kemarin kita ada urusan ini, kita masih urus kawin, kita masih urus ini itu. Ya, seperti itu. Tetapi saya berusaha untuk memberikan contoh dan terus terang yang melihat pulang pasti tergugah. Jiwa bertaninya saya katakan pasti meronta. Seperti itu. Dan saya yakin bahwa masyarakat sini pasti bisa. Karena saya melihat salah satunya dengan ini ada teman ini sampai sekarang sudah mulai buat kebun di samping rumahnya. Jadi saya bersyukur. Artinya saya tidak berharap untuk langsung omong bahwa buat sudah seperti ini. Saya tidak omong. Saya hanya mengajak
mari lihat sedikit. Ya. Nah, kebetulan ada petik langsung, kakak bisa bawa. Nah, ada beberapa orang teman yang saya bilang begitu, kakak, kebetulan ada di sana, saya sudah pinggang sakit. Jadi kalau mau saya petik langsung itu Lombok, saya pun pinggang sudah tidak kuat. Kalau kakak kurang Lombok, mari kakak Langsung di petik. kebun. Nah, terus terang secara begitu saja sudah membuat orang pulang dia Agak berpikir, bilang, ya. kakak bisa saya ambil yang agak tua supaya bisa bikin bibit. Ya. Saya bilang saya siapkan, nanti saya tidak petik yang beberapa buah ini bisa untuk bikin bibit. Ya, seperti itu. Ya, salah satu saya tidak omong, tapi kebetulan beliau ada di sini. Saya juga termotivasi karena beliau punya lahan juga luas. Sebelum saya menanam pisang, beliau juga sudah sempat menanam pisang beberapa kali. Jadi beliau pernah mengatakan kepada saya, kakak, Pak Polisi, ini kakak pun pisang sudah bisa panen kok, ini ada orang yang datang mau beli. Saya bilang, aduh kakak, saya punya kayaknya baru mulai keluar tandan. Tapi saya punya sudah duluan ini. Jadi saya bilang, syukur kakak, itu kakak punya, silakan perbanyak lagi. Saya rasa bisa sudah untuk menopang kebutuhan hari-hari. Seperti itu. Oke. Baik, berarti sangat simpel saja untuk mengajak masyarakat dalam mengajak menanam untuk berkebun, ya Pak Jibrail. Jadi semoga apa yang menjadi harapan Bapak Lucianus dan juga Bapak Jibrail dalam mengajak masyarakat di desa Haharu semua dapat berjalan dengan keinginan dalam diri sendiri tanpa dipaksakan, ya. Dan mungkin Bapak di waktu dan kesempatan kita di sore hari ini, karena waktu menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan kita sudah terpotong beberapa menit karena jaringan mungkin, ya Bapak. Ya. Saya ingin meminta pesan dan kesan dari Bapak Jibrail dan juga Bapak Camat. Mungkin duluan dari Bapak Camat. Silakan Bapak, waktu dan kesempatannya, pesan singkat untuk masyarakat Sumba, terkhususnya di Desa Mbepraing, dan juga bisa menjadi motivasi untuk masyarakat di luar Sumba Timur. Baik, pemanfaatan lahan tidur melalui semangat kolaborasi antara berbagai stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain itu dapat meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal serta kelestarian lingkungan. Pesan saya hanyalah satu. Mari kita sulap lahan tidur menjadi sumber kehidupan dengan gotong royong dan kerjasama untuk desa yang makmur dan lestari. Luar biasa sekali. Mungkin dari Bapak Jibrail? Ya, kalau dari saya mungkin tidak jauh beda dengan Pak Camat. Ya. Tapi sesungguhnya mungkin kita butuh keyakinan diri. Karena terus terang, ketika kita melakukan hal ini, banyak orang yang akan mencibir kita. Karena mereka katakan itu dia mungkin sudah sedikit agak bermasalah cara berpikirnya. Air mau dari mana? Terus hewan dia mau kendalikan seperti apa? Tetapi saya katakan bahwa statement-statement itu butuh keyakinan dari dalam diri. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita yakini itu kita artinya serahkan, minta tolong Tuhan berikan semangat. Kita ini hanya minta bagaimana Tuhan memberikan semangat saja. Ketika Tuhan memberikan kita semangat, saya katakan bukan permasalahan lahannya, tetapi sesungguhnya yang masalah itu adalah petaninya, orangnya. Jadi kalau orangnya itu betul-betul komitmen bahwa saya harus dapat makan, bahwa saya harus mendapat penghasilan dari apa yang saya kerjakan, maka itu pasti bisa. Inovasi, apalagi sekarang inovasi sudah sangat-sangat gampang untuk diakses. Ada pertanyaan, kita bisa hubungi penyuluh dan sebagainya. Ada penyakit ataupun ada persoalan tentang yang lain, gampang sekali untuk kita minta pendapat. Saya rasa itu terlalu bisa. Jadi seperti yang semotivasi saya bahwa lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, biarkan Tuhan mengerjakan selanjutnya. Maka saya terlalu yakin bahwa usaha
tidak mengkhianati hasil. Banyak yang kau lakukan, pasti kau akan dapat banyak hasil. Sedikit, pasti dapat sedikit. Mungkin itu dari saya. Oke. Dengan kan berhubungan juga, saya melihat ada rekan Bapak yang selalu menampingi Bapak saat ke kebun dalam menanam, membuat pagar yang sudah diceritakan tadi. Mungkin dari kakak yang bersama dengan Bapak bisa memberikan sedikit pesanan singkat bagi para muda-mudi yang ada di Desa Mbak Praing dan bisa perkenalkan namanya. Ya, baik, nama saya Engki Pekambani, Ya. Desa Mbak Praing. Jadi saya diajak oleh Pak Jibril datang bersama-sama di sini. Dan kebetulan saya dengan Pak Jibril tetangga dekat dengan kebun ini. Oke. Saya rumahnya ke atas sedikit. Ya. Jadi untuk anak muda dan pada khususnya Desa Mbak Praing, mari kita coba menanam seperti yang dikatakan oleh Pak Camat dan Pak Jibril. Mungkin itu saja. Oke, sangat luar biasa dalam mengajak muda-mudi yang ada di Desa Hamba Praing bisa peran aktif dalam mengelola lahan tidur menjadi lahan yang berpotensi dan memiliki nilai jual tentunya. Dan tentunya juga semoga Bapak berdua dengan gerakan masyarakat menanam, yang disingkat geram ya Bapak. Sekira tadi apa geram? Ternyata gerakan masyarakat menanam. Rakyat. Ya. Rakyat menanam. Gerakan rakyat menanam memang suatu komunitas yang sangat baik dan membangun para muda-mudi di mana saja. Oke, dan tentunya dari tema kita yang sudah kita sampaikan tadi, menyulap lahan tidur, jadi harapan baru masyarakat Sumba Timur ini semoga menjadi contoh bagi masyarakat di mana saja berada, maupun di Sumba Barat, di Sumba Tengah, maupun di Sumba Barat Daya, apalagi di daerah-daerah pesisir. Semoga bisa termotivasi dengan program-program yang baru saja disampaikan oleh Bapak Jibril dan Bapak Lucianus sebagai narasumber kita. Dan tentunya ketahanan pangan bukan hanya soal tanah dan tanaman, tapi soal harapan dan kebersamaan. Saat polisi turun ke sawah dan rakyat bergandeng tangan, disitulah lahir kekuatan sejati bangsa. Mari terus menanam, menjaga dan memanen masa depan demi Sumba yang makmur dan Indonesia yang berdaulat. Terima kasih untuk Bapak narasumber Bapak Jibril Rade Lawa dan juga Bapak Lucianus Talalap SIP yang sudah berbagi cerita di sore hari ini. Semoga dapat menginspirasi semua masyarakat dimanapun berada. Terima kasih Bapak untuk kebersamaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di lain waktu Bapak. Ya, Ya, sampai ketemu lagi. kita ketemu lagi. Oke. Ya pendengar, tepat pada pukul 17.00 kita akan mengikuti Warta NTT Sore bersama Persatu RRI Kupang. Awalnya kami memulai usaha tanam ini terinspirasi karena melihat lahan yang banyak yang tidak terpakai. Banyak orang di sini mengatakan bahwa tidak ada yang jadi karena tanahnya tidak subur. Tetapi komitmen kami ketika mendengar tentang ketahanan pangan Asta Cita itu, termotivasilah kami dan usaha dan jeripaya yang terus menerus. Kami yakin bahwa Tuhan pasti berkati dan pasti akan terlaksana. Di kebun ini yang hanya seberapa ini kami memaksimalkan dengan menanam berbagai macam jenis tanaman ketahanan pangan. Selain pisang ada juga ubi kayu, ada juga pepaya, ada juga lombok, ada terong, ada keladi. Dengan debit air yang kecil ini, kami memanfaatkan sistem tetes
irigasi tetes. Ya, puji Tuhan bisa tercukupi walaupun hanya sedikit. Masyarakat di sini melihat dari semua apa yang dikerjakan oleh Pak di sini, maka kami terinspirasi untuk dan nekat untuk harus mengikuti jejak seperti ini dan menjadi panutan dari Pak untuk kami selaku terus di sini. Ya, semoga dengan adanya usaha kami ini memotivasi masyarakat sekitar ataupun teman-teman yang lain atau untuk memulai tanpa ragu. Yakin saja usaha tidak mengkhianati hasil. Ini baru enak. Dulu yang semalam di ada di New Luar biasa. Tapi aku baru aja di interview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop udah banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita.